Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marzela Pratiwi. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris semester 5. Saya adalah mahasiswa program Permata Sakti tahun 2020 dengan PTN tujuan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu wisata yang berada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Kabupaten Poso, Kecamatan Lore Utara, yaitu Danau Tambing. Nah, yuk kita langsung kenali wisata Danau Tambing sendiri. Nah, pengembangan potensi wisata Danau Tambing. Provinsi Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman objek wisata yang semakin diminati wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Satu dari sejumlah destinasi wisata alam yang terbilang memiliki panorama dan daya tarik bagi wisatawan adalah ekowisata Danau Tambing. Berada di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Danau Tambing mudah diakses wisatawan karena dekat dengan jalan poros Palu-Napu. Maka tak heran jika wisatawan sangat tertarik untuk mengunjungi objek wisata yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindu dan Cagar Biosfer Lorelindu. Masyarakat dan sekitar Danau Tambing menyebut objek wisata ini Rano Kalimpa karena memiliki pemandangan yang asri sebagai lokasi untuk menenangkan diri setelah aktivitas rutin sehari-hari. Nah, Danau Tambing sendiri mempunyai sejarah bahwa asal-usul Danau Tambing sama seperti danau-danau lainnya yang memiliki latar belakang sejarah pembentukannya. Namun, pembentukan danau ini disangkut pautkan oleh cerita mistis yang mempunyai cerita bahwa dahulunya danau ini adalah tempat permandian para bidadari. Wow, menarik bukan? Nah, selanjutnya adalah populasi pengunjung dari tahun ke tahun. Popularitas Danau Tambing terus meningkat, sejumlah pengunjung terus bertambah dari hanya sekitar 3.000 orang pada tahun 2014, naik menjadi 6.000 wisatawan pada tahun 2015, dan memasuki tahun 2016 melonjak menjadi 13.000 orang. Nah, dari data yang kami peroleh pada tahun 2017 kemarin bahwa 30.000 orang wisatawan telah berkunjung ke Danau Tambing sendiri. Hari Sabtu dan Minggu atau hari libur jumlah pengunjung rata-rata biasa mencapai 1.000 orang per hari. Koordinator pengelola objek wisata Danau Tambing dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, Asdin, mengatakan bahwa ciri khas yang ada di Danau Tambing sendiri adalah flora dan faunanya. Nah, teman-teman, tahukah kalian yang menarik dari danau ini bukan hanya danaunya saja, tetapi Danau Tambing sendiri dikelilingi oleh hutan yang lebat, memiliki jenis anggrek yang berbeda, memiliki jenis pepohonan yang beragam, dan juga memiliki banyak spesies burung yang berbeda. Wow, sangat menarik ya. Nah, yuk kita kenali spesies burung yang ada di Danau Tambing sendiri. Kira-kira berapa sih jumlah spesies burung yang ada di Danau Tambing sendiri? Nah, keanekaragaman makhluk hidup yang hidup di Danau Tambing merupakan salah satu surga untuk dinikmati. Salah satu makhluk hidup endemik berupa burung yang ada di Sulawesi Tengah. Terdapat sekitar 260 jenis burung di Danau Tambing dan sekitar 30%-nya adalah spesies endemik. Nah, tahukah kalian teman-teman apakah itu spesies endemik? Spesies endemik ini berartinya hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Artinya teman-teman, dari sekitar 260 jenis burung tadi, 30%-nya kita hanya dapati di Danau Tambing ya. Sangat menarik bukan? Nah, berbagai spesies burung ini menjadi salah satu faktor banyak pelancong yang datang ke sini dilengkapi dengan fotografi untuk mendapatkan gambar terbaik. Dari 260 spesies burung mendapat perlindungan penuh dari pemerintah daerah, artinya teman-teman tidak bisa sembarang untuk memburu atau bahkan mengambil mereka dari alam bebas, sehingga teman-teman tidak dapat menangkap untuk dipelihara, apalagi dibawa pulang ya. Itu adalah tindakan yang sangat dilarang oleh pemerintah daerah.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, Jusman, mengatakan wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Tambing umumnya hanya ingin mengamati dan mendengar kicauan berbagai jenis burung di pagi dan petang hari. Mereka mengagumi satwa burung dan mengatakan keunikan dan keindahan suara burung seperti ini hanya ada di objek wisata Danau Tambing, kata Jusman sendiri ya. Untuk itu Jusman menambahkan pihaknya telah membuka jalur-jalur khusus untuk lokasi pengamatan burung di sekitar danau tersebut. Ada beberapa spot pengamatan burung lainnya di luar kawasan wisata tersebut ya, untuk memberikan kemudahan akses kepada wisatawan yang akan mengamati burung tersebut. Pengelola objek wisata menjalin kerjasama dengan seorang peneliti burung lokal menjadi pemandu wisata. Nah, pemandu lokal bernama Idris Tunilele dibekali kemampuan berbahasa Inggris yang sangat baik, berlatar belakang peneliti dan lulusan Universitas Tadulako, Palu, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan memadai kepada wisatawan asing. Idris Tunilele juga sudah menulis beberapa buku yang berisikan jenis-jenis burung di dunia dan yang ada di sekitar Danau Tambing sendiri, termasuk beberapa burung endemik. Ini sangat menolong dan menjual sehingga semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Tambing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 tanaman langka yang ada di Danau Tambing ya. Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Lorelindo, Ahmad Yani, mengatakan di kawasan ekowisata Danau Tambing, Sulawesi Tengah, tumbuh 5 jenis kantong semar dari 11 jenis tumbuhan langka kantong semar. 5 diantaranya ada di objek wisata Danau Tambing. Salah satu jenis spesies kantong semar endemik Danau Tambing adalah kantong semar jenis Nepenthes pitopangi. Menurut Ahmad, spesies itu hanya tumbuh di kawasan hutan lindung sekitar desa Sedoa. Nah, selain itu ada spesies Nepenthes nigra, Nepenthes maxima, Nepenthes tentaculata, dan Nepenthes mirabilis. Tumbuhan karnivora berkantong itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi kawasan Taman Nasional Lorelindo. Nah, selain kantong semar, macam-macam anggrek juga tumbuh di kawasan Taman Nasional itu. Pengelola Taman Nasional Lorelindo menurut Ahmad akan membangun tempat penangkaran anggrek di kawasan tersebut. Nah, tahukah teman-teman, pada tahun 2020 ini tempat penangkarannya sudah dibuat dan terdapat sekitar 15-17 jenis anggrek yang ada di Danau Tambing ya. Nah, luas ekowisata Danau Tambing adalah sekitar 20 hektar, meliputi danau 6 hektar, dan selebihnya adalah kawasan hutan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana sih akses menuju objek wisata Danau Tambing sendiri. Nah, akses untuk menuju Danau Tambing dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, melewati jalan Trans Palu-Napu sekitar 2-3 jam, dengan jarak tempuh sekitar 90 km. Jalan yang dilintasi cukup baik dengan pemandangan sekitar didominasi oleh hutan-hutan yang lebat. Nah, tahukah kalian teman-teman, setiap malam minggu atau hari libur, ratusan traveler mengunjungi Danau Tambing. Kebanyakan dari mereka menginap dan berkemah di tepi Danau Tambing untuk 1 hingga 2 malam. Lokasi yang cukup mudah diakses, hanya 2-3 jam perjalanan dari Palu. Lokasinya juga strategis, tepat di pinggir jalan Trans Palu-Napu, menjadikan Danau Tambing adalah objek yang ideal bagi para penggemar wisata alam. Selama dalam perjalanan, Anda tidak akan mendapatkan jalan lurus saja, namun akan mendapatkan tanjakan atau turunan dan jalan yang berkelok-kelok ya. Hal ini berkaitan dengan lokasi Danau Tambing yang berada di ketinggian. Nah, tahukah kalian teman-teman berada di ketinggian berapa sih Danau Tambing ini? Nah, teman-teman, ketinggian yang dimaksudkan adalah tempat wisata alam Danau Tambing yang berada di ketinggian 1700 mdpl, cukup tinggi untuk lokasi sebuah danau. Namun dengan status lokasi seperti ini, jelas pemandangan yang ada di lokasi ini sangat indah. Panorama dan pemandangan alam Danau Tambing yang memukau dengan mudah Anda temukan di Danau Tambing. Dan danau ini juga dikelilingi oleh hutan-hutan yang lebat, namun juga mempunyai tempat yang cocok untuk mendirikan tenda dan berkemah.
Lokasinya yang cukup strategis untuk masyarakat Kota Palu dan para petualang yang ingin ke sana membuat destinasi ini selalu ramai. Oleh karena itu, buat Anda yang ingin ke sini dengan niat untuk bersantai, hindari waktu akhir pekan karena itu akan sangat ramai ya di sana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh objek wisata ini. Nah, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, Jusman, mengatakan terus melakukan berbagai pembenahan fasilitas di objek wisata ini seperti penyediaan gedung informasi bagi para pengunjung. Di area Danau Tambing sendiri tersedia area untuk berkemah dan air toilet yang cukup nyaman, musola dan persewaan alat berkemah dan memancing. Nah, banyak traveler yang datang ke Danau Tambing untuk mengamati jenis-jenis burung tadi ya. Nah, wisatawan yang ingin masuk ke Danau Tambing harus membayar karcis untuk wisatawan Nusantara dan lokal. Harga karcis bisa mencapai Rp5.000 per orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mencapai Rp150.000 per orang ya. Nah, pos ini juga menyewakan peralatan untuk berkemah dan memancing dengan harga yang sangat wajar loh. Tips bagi para traveler yang akan mengunjungi Danau Tambing adalah persiapkan perbekalan yang cukup ya, mengingat Danau Tambing jauh dari pemukiman warga. Untuk makanan tertentu yang sederhana bisa dibeli di pos penjagaan juga ya. Nah, selanjutnya Danau Tambing sebagai tempat camping anak muda setiap weekend. Wow. Nah, Danau Tambing menjadi salah satu tempat favorit bagi para anak muda maupun orang tua untuk berkemah. Tak heran jika pada saat weekend Danau Tambing selalu dipenuhi para anak muda yang ingin berkemah. Nah, dan jumlah pengunjung setiap weekendnya biasanya mencapai 1.000 orang. Wow, sangat banyak ya. Didominasi dengan udara yang sejuk serta dikelilingi hutan, tempat ini menjadi favorit para muda-mudi untuk melepaskan. Nah, seluruh faktor di atas tadi merupakan kombinasi yang sempurna untuk berkemah di Danau Tambing ya. Tidak heran jika saat akhir pekan, Danau Tambing langsung dipenuhi oleh para wisatawan, khususnya kaum muda-mudi yang ingin berkemah di Danau Tambing. Traveler juga bisa melakukan berbagai aktivitas di Danau Tambing. Selain berkemah, traveler juga bisa memancing, bersantai dengan hammock atau yang biasa kita kenal dengan ayunan. Dan bagi para penggemar burung, traveler bisa melakukan pengamatan burung yang hidup bebas di sekitaran Danau Tambing. Berbekal kamera dan cuaca yang cerah, maka di pagi atau sore hari traveler bisa berburu burung khas Taman Nasional Lorelindo dengan perangkat fotografinya. Nah, bagaimana nih? Apakah sudah penasaran dengan keindahan dan segala sesuatu yang ada di dalam Danau Tambing? Kalau iya, langsung saja nih, kalian siapkan cuti dari rutinitas atau pekerjaan kalian dan siapkan budget secukupnya, berkemas dan langsung saja berangkat yuk. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai Danau Tambing, nah apa saja tujuan pelestarian Danau Tambing ini? Nah, yang pertama kita melihat sebagai aset wisata Sulawesi Tengah, dan yang kedua meningkatnya daya saing usaha pariwisata nasional, dan ketiga meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara. Nah, berikut ini saya akan memperlihatkan pada kita sekalian, pada teman-teman sekalian, profil singkat mengenai Danau Tambing. Yuk, cek videonya.
Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan mengenai destinasi wisata Danau Tambing ini? Kalau iya, yuk langsung siapkan jadwal cuti kalian. Dan semoga di video kali ini menjadi referensi bagi kita sekalian mengenai wisata-wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Dan sampai di sini dulu ya perbincangan kita tentang destinasi wisata Danau Tambing. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. God bless you. See you again.